Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Badruzaman, NIM 2019-1054, Prodi Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan meresum 5 judul video dari teman saya untuk memenuhi persyaratan UAS Ekonomi Makro Islam yang diampu oleh Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI. 5 judul itu dari teman saya. Yang pertama Fathur Rohim, yang kedua Saila Nureka Febrianti, yang ketiga Muhalidul Fikriya, yang keempat Muhammad Dafiq, yang kelima Muhammad Rifki Husain. Kemudian kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu tentang pengantar ekonomi Islam. Yang pertama, definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan tujuan mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kemudian dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama yaitu Tauhid, yang kedua As-Siddiq dan Amanah atau kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat yaitu Al-Adalah atau keadilan. Yang kelima yaitu At-Tawazun atau keseimbangan. Yang terakhir yaitu at-ta'awun atau tolong-menolong. Kemudian prinsip-prinsip ekonomi Islam itu harus bebas dari maghrib. Apa itu maghrib? Maghrib yaitu maisir atau judi, goror atau samar-samar, kemudian riba atau kelebihan. Selanjutnya yaitu materi yang kedua tentang kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Pengertian kebijakan moneter adalah serangkaian atau seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kemudian jenis-jenis kebijakan moneter itu ada dua. Yang pertama kebijakan moneter ekspansif, yang kedua kebijakan moneter kontraktif. Kemudian tujuan kebijakan moneter adalah yang pertama, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua yaitu menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima yaitu memperbaiki neraca perdagangan. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan moneter itu ada 6. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan diskonto. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Yang keempat, kebijakan kredit kas. Yang kelima, kebijakan dorongan moral. Yang terakhir yaitu penyesuaian tingkat suku bunga. Selanjutnya itu instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama isbatul ihtiyati, yang kedua i'na al-ma'wi, yang ketiga nisbatul i'rad, yang keempat i'adatus sanada, yang kelima as-suku al-islamiyah, yang keenam yaitu Islamic suku, yang ketujuh al-istismar al-hukumi, yang kedelapan adalut tasdiq. Kemudian materi yang ketiga tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Kemudian tujuan kebijakan fiskal ini yang pertama, pertumbuhan ekonomi,
yang kedua mencegah pengangguran, yang ketiga stabilitas harga, yang keempat mendorong laju investasi, yang kelima untuk mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya jenis-jenis kebijakan fiskal itu ada dua, yang pertama ekspansif, yang kedua kontraksional. Selanjutnya instrumen kebijakan fiskal itu ada 6. Yang pertama anggaran belanja seimbang, kedua pembiayaan fungsional, yang ketiga anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif, yang keempat anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif, yang kelima yaitu stabilitas anggaran otomatis, dan yang terakhir pengelolaan anggaran. Kemudian fungsi dari kebijakan fiskal itu yang pertama mengoptimalkan penggunaan SDA dan SDM, yang kedua mengoptimalkan kegiatan investasi, yang ketiga alokasi, yang keempat distribusi, yang kelima stabilisasi, dan yang terakhir pembangunan. Kemudian fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yaitu yang pertama memelihara terhadap hukum, keadilan dan pertahanan, yang kedua perumusan dan pelaksanaan terhadap kebalikan ekonomi, yang ketiga manajemen kekayaan pemerintah, yang keempat investasi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama jizyah, yang kedua ghanimah, yang ketiga fa'i, yang keempat zakat, yang kelima khoroj, yang keenam nawaib, dan yang terakhir amwal fahla. Kemudian kita akan memasuki materi yang keempat, yaitu peran dan fungsi bank sentral. Pengertian bank sentral. Bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Tujuan bank sentral yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah atau nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar dalam negeri terhadap mata uang asing. Kemudian tugas bank sentral yang berkaitan dengan pemerintah yaitu yang pertama penyediaan kredit terhadap pemerintah, yang kedua mengatur kas pemerintah, yang ketiga membantu proses lelang dan menjual surat utang negara, yang keempat melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah, yang kelima yaitu mempunyai hak penuh terhadap pencetakan dan produksi uang, dan yang terakhir mempunyai hak tunggal terhadap pencetakan uang. Selanjutnya yaitu tugas bank sentral dalam perbankan. Yang pertama menentukan suku bunga, yang kedua sebagai banker, yang ketiga melakukan pengembangan kredit sehat, yang keempat melakukan pembinaan semua bank yang ada. Kemudian yang kelima melakukan pengaturan, pengontrolan, dan perluasan jaringan serta lalu lintas pembayaran. Yang keenam yaitu melakukan support dan mendorong masyarakat untuk melakukan usaha yang produktivitas. Selanjutnya yaitu kewenangan bank sentral. Yang pertama untuk melakukan pengendalian moneter, yang kedua menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional, dan yang ketiga yaitu melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Selanjutnya yaitu materi kelima tentang tugas dan wewenang OJK. Apa sih OJK itu? OJK merupakan sebuah lembaga negara
yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem peraturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Kemudian ada asas-asas OJK, yaitu yang pertama asas independensi, yang kedua asas kepastian hukum, yang ketiga asas kepentingan umum, yang keempat asas keterbukaan, yang kelima asas profesionalisme, yang keenam asas integritas, dan yang terakhir asas akuntabilitas. Selanjutnya, tugas OJK diantaranya yaitu yang pertama mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiunan, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian wewenang OJK diantaranya berupa yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, mengatur tata cara penetapan pengelolaan statuter di lembaga jasa keuangan. Yang kelima, mengatur struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam, membuat dan menetapkan peraturan tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di industri jasa keuangan. Yang ketujuh yaitu membuat dan menetapkan kebijakan tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan yaitu OJK melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan terhadap konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Kemudian yang kesembilan, memberikan sanksi administratif terhadap pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir yaitu memberikan atau mencabut izin usaha dan penetapan lain pengesahan dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.